1 jam membahas soal SKB dan P3K Perikanan part 3. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, sebagai semangat saya untuk membuat konten ini. Oke, langsung aja kita mulai. Nomor 1. Hama dan penyakit adalah salah satu faktor yang sangat ditakuti oleh para pembudidaya ikan, terutama budidaya ikan dengan padat modal. Karena kalau ikan budidaya sudah terkena hama dan penyakit, maka ditakutkan usahanya akan mengalami A. Ikan budidaya mengalami penurunan pertumbuhan atau kerdil. B. Konvensi pakan akan meningkat. C. Kerugian. D. Mortalitas tinggi. Sebelum itu, jika kalian merasa cepat atau terlalu lambat, kalian bisa menggunakan pause untuk membacanya dan kalian bisa langsung menjawab. Lalu kita bahas sama-sama bareng-bareng. Oke, jawabannya adalah C ya teman-teman, kerugian. Kerugian adalah hal yang paling ditakutkan oleh petani budidaya ikan. Oke, langsung ke soal berikut ya. Untuk ini, perlakuan sebagai upaya pencegahan terkena hama dan penyakit menjadi suatu hal sangat penting. Di bawah ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan, kecuali A. Pemberian pengeringan lahan. B. Penebaran ikan yang bebas penyakit. C. Pemberian pakan yang harganya mahal. D. Pencegahan hewan-hewan yang berpotensi membawa atau menjadi penyakit hama dan penyakit ikan. Oke, langsung aja kita bahas. Jawaban adalah yang C. Pemberian pakan yang harganya mahal, kecuali teman-teman, pakan yang mahal belum tentu menjamin kualitas ikan atau ikan terserang penyakit atau tidak, karena dilihat dari gizi pakannya dan kebutuhan ikannya. Oke, langsung ke soal berikutnya. 1. Pengapuran dasar. 2. Pengembalikan tanah. 3. Pemupukan ulang. 4. Pembaikan pematang. 5. Pembuangan lumpur. Yang termasuk proses persiapan lahan di tambak setelah pengeringan adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 4, 5. C. 1, 3, 4, 5. D. 1, 2, 4, 5. Oke, langsung aja kita bahas. Yang termasuk proses persiapan lahan di tambak setelah pengeringan adalah 1. Pengapuran masuk, pembalikan masuk, pemupukan ulang masuk, perbaikan pematang masuk, pembuangan lumpur tidak termasuk, dan jadi jawaban adalah 1, 2, 3, dan 4. A. Mencuci bak. 2. Pengapuran, mencuci alat-alat yang berhubungan dengan bak seperti selang, batu, arasi, dan timah pemberat. B. Pembalas dinding bak dengan kaporit. 5. Menetralkan dengan natrium sisulfat. Yang termasuk proses pengeringan di hatchery adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 4, 5. C. 2, 3, 4, 5. D. 1, 2, 3, 5. Maka jawabannya adalah 1. Mencuci bak termasuk pengeringan di hatchery. Termasuk proses, terus pengapuran juga masuk. Pencucian alat berhubungan dengan selang, batu, dan pemberat. Lalu membahas dinding yang kaporit, menetralkan dengan natrium sulfat. Ini juga termasuk. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitar yang merupakan pengertian dari A. Perikanan. B. Sumber daya ikan. C. Lingkungan sumber daya ikan. D. Budidaya ikan. Yang termasuk biota dan faktor alamiah. Oke, langsung kita jawab. Di sini ada kuncinya, perairan tempat kehidupan. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman, lingkungan sumber daya ikan. Yang biasa dipakai untuk memberantas ikan liar dengan zat aktifnya yaitu saponin adalah A. Akar tuba. B. Tembakau. C. Biji teh. D. Heroin.
racun herbal ya teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Jawabannya adalah C ya teman-teman, biji teh. Biji teh kering mengandung 25,6% saponin, 20-60% minyak, dan 11 protein. Biji teh merupakan sumber saponin terbesar, bahkan bila dibandingkan dengan spindus atau rarak letak yang telah dikenal sebagai sumber saponin selama ini. Menurut Da Silva 1972 dan Wiskermarsin 1976 dalam Masalem dan Juliana tahun 1980. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pemberian pakan yang sesuai dengan jumlah kebutuhan ikan budidaya adalah salah satu pencegahan ikan budidaya terkena hama dan penyakit. Kalau kita hubungkan dengan prinsip 4T pada pemberian pakan, maka hal itu sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat gizi, tepat ukuran, tepat dosis. Oke, langsung aja kita jawab. Yang sesuai dengan jumlah kebutuhan ikan, yaitu adalah tepat gizi ya teman-teman, jawabannya ya B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pemberian pakan sesuai dengan peruntukan juga salah satu pencegahan terkena hama dan penyakit. Kalau kita hubungkan yang bisa 4T pada pemberian pakan, maka hal itu sesuai dengan prinsip A. Tepat waktu, B. Tepat gizi, tepat ukuran, dan tepat dosis. Oke, langsung kita jawab, yaitu yang benar adalah C. Tepat ukuran sesuai dengan salah satu peruntukan. Pembudidaya ikan artinya berdasarkan nomor 45 ialah yang bunyinya adalah A. Semua upaya termasuk proses integrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, pencegahan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum oleh pemerintah atau otoritas lain di bidang perikanan atau mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perikanan yang tujuan yang telah disepakati. B. Kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiarkan ikan serta memanen hasil dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, atau menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Upaya perlindungan, pelestarian, dan memanfaatkan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberagaman, kesejahteraan, dan keseimbangan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. D. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan, mulai dari produksi, praproduksi, produksi, pengolahan, sampai kemudian pemasaran dilakukan dengan suatu bisnis perikanan. Dan kalian juga jangan lupa teman-temannya harus menghafal juga undang-undang tentang perikanan, dan biasanya suka keluar, dan tidak ada salahnya jika kalian menghafal tentang undang-undang perikanan. Oke, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kegiatan untuk memelihara, membesarkan ikan atau mengembangkan ikan serta memanen hasil dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk membuat, mengangkut, dan menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan. Jawabannya yang B ya teman-teman. Penyapuan lumpur atau kotoran berada di dasar wadah budidaya yang dilakukan oleh budidaya ikan, tetapi menyimpannya dengan dilakukan sementara proses pemeliharaan ikan sedang berlangsung. Biasanya dilakukan di A. Hatchery, B. Tambak, C. Jarum apung, D. Kolam air deras. Oke, langsung aja kita jawab. Jawabannya adalah di hatchery ya teman-teman. Biasanya di hatchery menggunakan akuarium dan mudah disipon, atau jika ada kotoran yang di bawah bisa disipon dengan mudah terlihat. Jika ditambak ya nggak mungkin kita menyipon tambak kan, dan di jaring apung juga nggak mungkin, karena di jarum apung nggak mungkin kita menyipon seluas ya tahulah danau gimana. Kolam air deras juga gimana, aduh saya juga nggak ngerti nih kolam air deras. Tingkat kesegaran ikan dapat diukur menggunakan A. Torimeter, B. Uji opnoiotropik, C. Titimetri, D. Autolisis. Jika kalian merasa kecepatan atau merasa terlalu lambat, kalian bisa
stop pause atau memberhentikan video ini. Oke, langsung aja kita bahas. Alat pengukuran kesegaran ikan atau yang bisa disebut dengan torimeter adalah sebuah instrumen atau alat ukur digital yang digunakan untuk mengukur tingkat kesegaran ikan. Model terbaru dari alat tes kesegaran ikan ini memiliki desain yang kompak, kuat, dan sepenuhnya portable. Jadi jawabannya adalah torimeter ya teman-teman. A. Oke, soal berikutnya. Faktor yang mempengaruhi aliran air sungai antara lain: A. Karakteristik cekungan dasar sungai, geografi dasar sungai, kemiringan sungai, bendungan sungai, dan jumlah air. Geografi dasar sungai, jumlah air, bendungan sungai, kemiringan sungai, dan kecepatan arus laut. C. Kemiringan sungai, gaya tarik bumi, bendungan sungai, kemiringan sungai, dan geografi dasar sungai. D. Jumlah air. Jumlah air, penguraian bahan organik di dasar sungai, kemiringan sungai, dasar sungai. Faktor yang mempengaruhi aliran sungai. Oke, langsung aja kita bahas. Faktor yang mempengaruhi pola aliran sungai adalah jenis tanah tempat sungai mengalir, kemiringan atau kelandaian daerah aliran, penggunaan lahan di daerah aliran, volume aliran, kondisi cuaca, dan curah hujan. Untuk melestarikan daerah aliran sungai, maka perlu dirawat wilayah perpohonan di sekitar sungai dan dibuatkan saluran untuk menampung air ketika terjadi hujan berlebihan. Jadi jawabnya yang kemiringan. Di sini kemiringan sungai. Lalu sini juga ada kemiringan sungai. Penggunaan lahan juga masuk. Geografi dasar sungai juga masuk karena penggunaan lahan. Cekungan juga masuk, dasar juga masuk, dan jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, langsung ke soal berikutnya. Pada kedalaman 400 meter terdapat ikan yang demersal yang bersifat bentopelagis antara lain: A. Alu-alu, B. Layur, C. Lemuru, D. Laing. Oke, langsung aja kita bahas. Pada kedalaman 400 meter terdapat ikan yang demersal yang bersifat patopelagis antara lain adalah B ya teman-teman, layur. Layur atau Tripos lepturus adalah ikan perair laut yang mudah dikenal dari bentuk yang panjang dan ramping. Ikan ini tersebar di wilayah tropika maupun sedang. Jenis ditemukan di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Diketahui merupakan populasi yang berbeda. Ukuran tubuh dapat mencapai 2 meter dengan berat maksimum dan lain-lain. Jadi jawaban adalah B ya teman-teman, layur. Tempat bagi paus abu untuk kawin dan melahirkan adalah A. Laut Bening, B. Laut Atlantik, B. Pulau Ascension, D. Pantai Baja California. Paus abu berada di Amerika ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas. Jawabannya adalah D, teman-teman, Pantai Baja California. Pada proses pembuatan kecap ikan melalui proses fermentasi menggunakan mikroba jenis A. Piscropic, B. Thermophilic, D. Halophilic, D. Amylophilic. Oke, langsung aja kita bahas. Protase halophilic dapat dimanfaatkan pada proses fermentasi makanan seperti pada pembuatan kecap ikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bakteri halophilic dari isobat Bertrand tambak. Jadi jawabannya adalah prosentase halophilic. Jawaban adalah C ya teman-teman. Oke.
Lanjut ke soal berikutnya. Pusat produksi terasi paling besar di Indonesia adalah A. Sidoarjo, B. Bagansi Api-Api, C. Pelabuhan Ratu, D. Lasem. Terasi paling besar adalah, oke langsung aja kita bahas. Pusat produksi terasi paling besar di Indonesia adalah Bagansi Api-Api. Produksi perikanan Bagansi Api sebagai besar berasal dari perikanan laut. Sebagian besar dari perikanan laut. Selain ikan segar, produk yang dihasilkan dari sektor perikanan diantaranya ada ikan asin, ebi, terasi, olahan ikan lainnya. Galangan kapal, usaha galangan kapal dibagi-bagi sudah berusia ratusan tahun. Lanjut ke soal berikutnya. Pada proses produksi udang beku, bila dikupas secara mekanis akan memberikan presentasi limbah mencapai A. 75 sampai 85, 65 sampai 75%, 55 sampai 64, D. 45 sampai 54. Oke, langsung kita bahas teman-teman. Pada proses produksi ikan beku, bila dikupas secara mekanis akan memberikan presentasi limbah mencapai, jawabannya adalah A ya teman-teman, 75 sampai 85%. Lalu ke soal berikutnya. Untuk menghasilkan petis udang yang sangat bagus, sebaiknya menggunakan bahan baku udang. A. Galah, B. Windu, C. Werus, D. Bagian kepala udang. Oke, kalian bisa menjawabnya. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk menghasilkan petis udang yang paling bagus, sebaiknya menggunakan bahan baku udang C ya teman-teman, udang werus biasanya digunakan untuk petis udang. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini yang harus diperhatikan adalah proses penangkapan ikan adalah 1. Semua prosedur penangkapan dilakukan dengan baik, terutama tindakan cepat terhadap semua kemungkinan kontaminasi. 2. Pengawasan yang terus-menerus, penanganan berlangsung. 3. Penggunaan es hemat, jangan dibuang kelebihan es yang telah dipakai. Oke, jawabannya A. Jika 1 dan 2 yang benar. B. Jika 1 dan 3 benar. C. Jika 2 dan 3 benar. D. Semua benar. Oke, kalian bisa menjawabnya. Oke, langsung aja kita bahas. Jawabannya adalah yang A. Jika 1 dan 2 benar, semua prosedur penanganan dilakukan dengan baik, terutama tindakan cepat terhadap semua kemungkinan terkontaminasi. Lalu pengawasan yang terus-menerus, penanganan secara berlangsung. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dilihat dari bentuk penampang melimpang lautan, daerah lautan yang berada di daerah lereng, benua, dan daratan aksial adalah A. Kaki benua, B. Zona potik, C. Perairan neretik, D. Paparan benua. Oke, langsung aja kita jawab. Jawabannya adalah yang A teman-teman, kaki benua. Oke, sekian soal dari kali ini. Soal dari SKB dan P3K tentang perikanan dan kelautan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jika kalian ingin mendonasikan agar kemajuan channel ini atau memberi kuota untuk channel ini, kalian bisa donasi di sini. Nanti klik linknya di deskripsi. Oke. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian. Dan semoga kalian bisa lulus tes CPNS dan P3K pada tahun ini. Dan see you again. Salah satu faktor kimia kualitas air adalah A. Kecerahan, B. Kecerahan, D. DO, C. DO, D. Suhu. Salah satu faktor kimia kualitas air.
Jika ucapan saya terlalu cepat atau terlalu lambat, kalian bisa menggunakan atau memperlambat videonya atau mempercepat videonya di settingan YouTube. Oke. Langsung ya, parameter kualitas air dapat dinyatakan dalam parameter fisika dan kimia. Parameter fisika meliputi suhu fisika, kekeruhan, kepadatan, terlarut, dan sebagainya. Sementara parameter kimia berupa pH, oksigen, terlarut, kadar logam, dan sebagainya. Kecerahan masuknya fisika, ini juga fisika, suhu juga fisika, dan karena ditanya kimia maka jawabannya C, DO. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Parameter kualitas air yang termasuk faktor fisika kualitas air adalah A. Kesadahan, B. Kecerahan, C. Oksigen terlarut, D. Amoniak. Kalau tadi kimianya, sekarang fisikanya. Kan kalian tadi bisa baca fisikanya apa aja. Oke, langsung aja. Parameter kualitas air dapat menyatakan fisika dan kimia. Sementara parameter fisika yaitu suhu, kekeruhan, kepadatan, terlarut, dan sebagainya. Karena kesadahan kimia, oksigen terlarut kimia, amoniak kimia, dan jawabannya adalah B, kecerahan. Kecerahan lawan dari kekeruhan. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Istilah organ dalam ikan disebut A. Morfologi, B. Anatomi, C. Osmoregulasi, D. Respirasi. Organ dalam ikan. Ada organ dalam, ada organ luar. Sangat gampang banget, ini masih dasar perikanan. Istilah dalam anatomi tubuh. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam, internal, dan luar eksternal dari seluruh manusia atau hubungan. Sebenarnya anatomi adalah dalam ya teman-teman. Dalam. Jadi jawabannya adalah anatomi, bagian dalam. Kalau morfologi bagian luar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pakan alami yang termasuk zooplankton. A. Skeletonema, B. Chlorella, D. C. Alga, dan D. Daphnia. Ini C dan ini D. Oke, kalian jika ingin menjawab bisa mempause dulu videonya agar kalian tidak terlalu tercepat atau terlalu cepat atau gimana kalau bisa menjawabnya. Oke, langsung aja. Pakan alam yang termasuk zooplankton adalah D ya teman-teman, Daphnia. Kalau ini masuk fito, ini fito, dan ini fito. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan antara air dan oksigen pada pengepakan adalah 2:1, 1:2, 1:1, dan D 2:2. Perbandingan antara air dan oksigen. Air saat pemakingan pentingnya air dan oksigen. Kualitas pemakingan akan menentukan daya hidup ikan untuk kemana-kemananya. Oke, langsung ya dijawab. Jawabannya adalah 1:2. 1 untuk air dan 2 untuk oksigen. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam benih pengapakan yang baru datang ditemukan banyak benih yang mati. Faktor yang mempengaruhi adalah
A. Ikatan packing yang terlalu kencang. B. Jumlah benih dalam packing terlalu sedikit. C. Oksigen dalam packing terlalu banyak. Dan D. Tidak ada pasukan oksigen. Ini masih dalam pengepakan, bahasan tentang pengepakan. Oke, kita langsung jawab. Benih dalam pengepakan yang berdatang ditemukan banyak benih yang mati. Faktor yang mempengaruhi adalah A. Ikatan packing yang terlalu kencang. B. Jumlah benih dalam packing terlalu sedikit. Oksigen dalam packing terlalu banyak. D. Tidak ada pasokan oksigen. Jawabannya yang D, teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk A. Menyamakan suhu dan salinitas. B. Menyamakan suhu. C. Menyamakan salinitas. D. Mencampur air. E. Melepas ikan. Tujuan kegiatan aklimatisasi ini adalah step dari pemakingan. Step selanjutnya dari pemakingan. Oke, langsung aja kita jawab, teman-teman. Jawabannya adalah kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk menyamakan suhu dan salinitas, menyamakan suhu, menyamakan salinitas, mencampur air atau melepaskan ikan. Jawabannya adalah B, menyamakan suhu. Oke, soal berikutnya. Alat organ untuk membandingkan proses berenang ikan adalah A. Insang. B. Len literatis. C. Paru-paru. D. Gelembung renang. Menyeimbangkan proses berenang ikan. Oke, langsung aja kita jawab. Alat untuk menyeimbangkan proses berenang ikan adalah, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Len literalis. Insang untuk bernapas, paru-paru, bukan gelembung renang. Salah, jawabannya bukan B, teman-teman, tapi yang D, gelembung renang. Salah. Oke, gelembung renang jawabannya. Oke, ke soal berikutnya. Proses pernapasan ikan disebut A. Respirasi. B. Osmoregulasi. C. Fotosintesis. Dan D. Kombinasi. Oke, langsung kita jawab. Proses pernapasan ikan disebut A. Respirasi, osmoregulasi, fotosintesis, dan D. Jawabannya adalah yang A. Respirasi. Osmoregulasi dalam pergantian cairan kadar garam atau cairan dalam tubuh ikan. Fotosintesis untuk proses fotosintesis biasanya di tumbuhan, dan kombinasi adalah suatu penggabungan. Soal berikutnya yaitu yang bukan termasuk kelompok ikan komunitas budaya perairan di bawah ini yaitu A. Vertebrata dan tanaman akuatik. B. Vertebrata dan avertebrata. C. Avertebrata dan kovlen. D. Udang dan tanaman bakau. Dan E. Predator dan parasit. Oke, langsung aja dijawab. Yang bukan merupakan kelompok komunitas budaya perairan di bawah ini yaitu adalah E. Predator dan parasit, karena inilah hama dan penyakit. Oke, sampai di sini. Dan jika kalian ingin merequest apa yang ingin dibahas atau latihan soal yang ingin dibahas, kalian bisa komen di bawah. Dan jika kalian ingin mendonasikan untuk kemajuan channel ini atau untuk membeli kuota channel ini, kalian bisa klik di deskripsi. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment agar saya semakin semangat untuk membuat konten ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again. Halo guys, kembali lagi bersama saya
di channel Ikan Populer, dan kali ini kita akan membahas SKB dan P3K tentang teknisi aquaculture, request dari teman kita. Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, agar saya semakin semangat untuk membuat kontennya, dan baru bikin konten lagi kali ini karena kesibukan. Oke, SKB dan P3K teknisi ini soal-soalnya diambil dari kisi-kisi. Nanti akan saya tampilkan kisi-kisinya dan hasil pengalaman dari tahun lalu 2021. Oke, langsung aja, jangan lama-lama, langsung kita bahas saja soalnya. Ini merupakan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2019. Itu materi pokoknya adalah kemampuan umum, peraturan kelautan dan perikanan atau kemampuan khusus. Lalu nama jabatan fungsionalnya dasar Perman RB. Lalu materi pokoknya di sini ada pengolahan sarana dan prasarana kawasan budidaya ikan. Lalu ada penataan masukan benih, calon induk dan induk. Lalu ada pembinaan unit pembenihan ikan. Lalu ada pengolahan bahan baku pakan ikan dan pakan. Lalu ada cara penanganan ikan yang baik dan perizinan usaha perikanan. Dan teman-teman jika ambil di jabatan fungsional tentang teknisi aquaculture, teman-teman bisa mempelajari dari ke 6 poin berikut ini. Oke, teman-teman, itu yang mungkin akan dipelajari oleh teman-teman jika teman-teman mengambil P3K jabatan fungsional tentang teknisi aquaculture. Karena tahun 2023 ini tidak ada CPNS KKP, maka hanya ada P3K saja. Jadi untuk teman-teman yang ikut P3K, silakan bisa ikut atau mempelajari materi pokok tentang ini. Atau jika nanti ada terbaru dari kisi-kisi Kemenpan RB, akan saya share di channel ini. Oke. Oke, langsung kita bahas materinya. Utama, pedoman dan tata cara pengembangbiakan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva dan benih dalam lingkungan yang terkontrol melalui penerapan teknologi yang menerapkan kriteria dan persyaratan teknis manajemen keamanan pangan dan lingkungan adalah definisi dari A. Cara pembinaan ikan yang baik, B. Cara pembudidaya ikan yang baik, C. Cara pembenihan ikan yang baik, D. Cara penanganan ikan yang baik, atau E. HACCP budidaya. Oke, silakan teman-teman bisa mempause-nya jika ingin menjawab dan atau mencari referensinya. Saya belum mencari literaturnya karena kesibukan juga, jadi saya hanya membuat soalnya aja. Oke, langsung aja kita jawab teman-teman. Pedoman tata cara pengembangbiakan ikan atau manajemen induk, pemijahan atau penetasan telur dan pemeliharaan larva dalam lingkungan yang terkontrol melalui teknis penerapan teknologi yang melalui kriteria dan penerapan teknis manajemen keamanan pangan dan lingkungan adalah definisi dari jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Cara pembenihan ikan yang baik dan pembenihan ikan yang baik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor SNI untuk tata cara asesmen CBIB adalah A. SNI 16142/2006, B. SNI 6488.3/2011, C. SNI 017256/2006, D. SNI 01-4852/1998, E. SNI 19/011/2005.
Oke teman-teman, jadi teman-teman juga selain mempelajari teknisnya juga harus mempelajari SNI-nya, nomor SNI-nya, tentang teknisi aquaculture harus dipelajari ya teman-teman, dan isinya juga teman-teman, karena di SNI banyak sekali tentang cara budidaya ikan yang baik, dan mungkin akan keluar di soal-soal untuk P3K tahun ini. Oke, langsung aja kita jawab. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman, SNI 014852 tahun 1998. Oke, sampai sini mungkin mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk pengadaan sarana budidaya ikan adalah A. Pemilihan lokasi, B. Pemilihan benih, C. Pemilihan induk, D. Pemilihan peralatan budidaya, E. Pemilihan tenaga kerja. Oke teman-teman bisa langsung jawab atau bisa di pause. Oke langsung kita jawab biar cepat. Yang bukan termasuk pengadaan sarana budidaya ikan adalah A ya teman-teman, pemilihan lokasi, karena ini adalah sarana. Oke lanjut ke soal berikutnya. Pengujian pakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keseragaman ukuran partikel bahan pakan adalah A. Tingkat homogenitas, A. Kestabilan pakan, B. Kestabilan pakan, C. Kecepatan tenggelam, D. Palatabilitas pakan, E. Tingkat kekerasan. Karena tadi di kisi-kisinya ada tentang pakan, dan teman juga harus mempelajari pakan. Tidak ada salahnya mempelajari pakan, karena kemungkinan akan keluar atau mungkin akan keluar, jika keluar tidak akan panik karena sudah membacanya. Oke langsung aja kita jawab. Jawabannya yang A ya teman-teman, tingkat homogenitas, karena untuk homogenitas ada keseragaman, homogen, dari homogen, ingat aja dari kata homogen atau keseragaman. Oke lanjut ke soal berikutnya. Perizinan usaha perikanan terdapat pada Permen KKP nomor 58 tahun 2020, B. Permen KKP nomor 58 tahun 2022, C. Permen KKP nomor 59 tahun 2020, D. Permen KKP nomor 60 tahun 2021, E. Permen KKP nomor 58 tahun 2003. Nah, teman-teman juga harus mempelajari permen-permen dan baca aja, dipahami, jangan dihafal karena akan sulit kalau menghafal. Jadi teman-teman hanya memahami aja, memahami itu sangat mudah. Cara menghafal yang mudah yaitu memahami. Jika dihafal akan sangat sulit. Atau jika ingin menghafal permen ya ini aja, 58 aja nomornya dan tahunnya saja yang dihafal. Seperti itu. Oke. Perizinan usaha tadi, usaha perikanan tadi di kisi-kisi ya teman-teman. Dan kalian jangan lupa untuk membaca isinya. Sepertinya akan keluar di isi dari perizinan usaha perikanan. Oke, jawabannya itu adalah yang A ya teman-teman, Permen KKP nomor 58 tahun 2020. Oke, sampai sini aja materinya, dan itu merupakan sebagian soal-soal garis besar ya. Jika kalian ingin lebih spesifiknya, kalian bisa baca di Permen KKP atau di cara budidaya ikan yang baik atau cara pembudidayaan ikan yang baik bisa, atau asesmen di CBIB bisa kalian belajar dari SNI berikut. Oke, sekian dari saya, dan semoga ini menjadi literatur awal atau dasar, dan selanjutnya yang spesifik bisa kalian cari di SNI dan lain-lainnya. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again. Jangan lupa subscribe. B 15 volt, C 9 volt, D 14 volt, E 16 volt. Teman-teman bisa mempause-nya jika ingin menjawabnya. Dan mohon maaf jika saya jarang mengupload karena kesediaan laptop tidak ada, karena ini laptop dari tempat kerjaan dan kebetulan lagi selang baru bisa saya pakai. Kalau jika tidak ada kerjaan maka bisa saya bawa pulang.
Guys, doakan saya semoga bisa beli laptop baru jadi bisa bikin konten setiap hari, dan jangan lupa jangan skip iklan ya teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Arus listrik yang aman digunakan untuk pemingsanan ikan adalah yang mempunyai daya 12 volt, karena pada 12 volt ikan mengalami keadaan pingsan. Jadi jawabannya yang 12 volt ya teman-teman, A. Oke, langsung ke soal berikutnya. Pengolahan hasil perikanan melalui proses pemanasan dilakukan dengan tujuan kecuali A. Memperpanjang masa simpan hasil perikanan, B. Mematikan bakteri patogen, C. Mendapatkan cita rasa yang khas, D. Tetap mempertahankan tekstur, E. Semua salah. Untuk SKD CPNS sebentar lagi, dan jika ujian P3K saya juga belum tahu kapan. Kalian bisa lihat di BKN jadwal-jadwal yang akan dilakukan kapan, karena saya belum terlalu update tentang itu. Jangan lupa untuk belajar karena saingan kalian banyak. Oke, lanjut kita ke jawabannya. Pengolahan hasil perikanan melalui proses pemanasan sebagaimana maksud pasal 3 ayat 3 huruf D dilakukan dengan tujuan memperpanjang masa simpan hasil perikanan dengan mematikan bakteri patogen dan tetap mempertahankan tekstur dengan menggunakan suhu tinggi. Jadi masa simpan, lalu mematikan patogen, dan mempertahankan tekstur. Di sini yang karena kecuali jawabannya yang C teman-teman, mendapatkan cita rasa yang khas. Ini terdapat di permen ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa nyari, ini ada di permen, semua ada di tentang hasil perikanan, pengolahan hasil perikanan ada di permen semua. Bisa kalian baca sendiri. Penanganan bahan baku pada saat pemasaran ikan dilakukan melalui kecuali A. Penerapan cara pemasaran ikan yang baik, B. Meningkatkan efisiensi biaya pemasaran ikan, C. Pengembangan pemasaran ikan secara digital, D. Pengembangan pemasaran ikan manual, E. Semua salah. Ya teman-teman, semoga teman-teman udah bisa menjawabnya. Ya, langsung aja ke soal jawabannya. Penanganan bahan baku pada saat pemeliharaan ikan sebagaimana maksud pasal 3 dan ayat 3 huruf E dilakukan melalui A. Penerapan cara pemasaran yang baik, peningkatan efisiensi biaya pemasaran, C. Pengembangan pasar ikan secara digital. A. Penerapan cara pemasaran ikan yang baik, lalu B. Peningkatan efisiensi biaya pemasaran, lalu C. Pengembangan pemasaran ikan secara digital. Itu yang salah, yang D ya teman-teman, karena kecuali. Itu yang D jawabannya. Oke, gampang bukan? Lanjut ke soal berikutnya. Pengembangan skema permodalan dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil perikanan dilakukan melalui A. Skema komersial, B. Skema semi komersial, C. Skema non komersial, D. A, B, C benar, E, A, dan B benar. Nah teman-teman dijawab. Jangan lupa jangan skip iklannya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas biar tidak terlalu lama videonya. Pengembangan skema pemodalan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui A. Komersial, B. Semi komersial, C. Skema non komersial. Di jawabannya benar semua ya teman-teman. Jawabannya yang D. Oke, yang D teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nilai pH optimum selama transportasi ikan hidup adalah A. 5-6, B. 7-8, C. 8-9, D. 6-7, dan E. 9-10.
hingga teman-teman transportasikan. Bisa untuk hasil pemasaran, bisa kadang ada kadang enggak pembahasan ini. Tapi tidak salahnya untuk belajar, siapa tahu keluar kita belajar tentang transportasi ikan hidup juga. Oke, langsung aja kita jawab. pH optimum yang diizinkan selama transportasi adalah 7-8. Perubahan pH menyebabkan ikan mengalami stres. Untuk menanggulanginya dapat digunakan larutan buffer untuk menstabilkan pH air selama transportasi ikan. Jadi jawabannya 7-8. Jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. pH nilai tambah hasil perikanan terdapat pada Permen A. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 59 tahun 2021. B. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 59 tahun 2002. Atau C. Permen Kelautan KKP RI nomor 58 tahun 2021. Atau Permen Kelautan Perikanan yang D. Indonesia nomor 59 tahun 2023. Ini teman-teman tentang nilai tambah hasil perikanan. Teman-teman harus tahu dan harus dibaca karena banyak tentang permen ini, tentang hasil perikanan. Oke, langsung aja kita bahas. Kegiatan yang tampak dalam gambar tersebut adalah yang apa teman-teman? Yang C ya teman-teman. Itu pengukuran salinitas. Refraktometer alatnya. Ini pengambilan air, sampel air dimasukkan ke sini. Lalu kita akan meneropong ke cahaya matahari melalui sini. Oke, ini namanya refraktometer mengukur salinitas air. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Salah satu faktor kimia kualitas air adalah A. Kecerahan, B. Kecerahan, C. Kekeruhan, D. Suhu, E. pH air. Ini mudah ya teman-teman, dasar-dasar agribisnis perikanan kalian juga pasti tahu. Dan ini bisa mengecoh jika kalian tidak membaca, kemungkinan akan keluar juga di agribisnis, dasar-dasar agribisnis, mungkin di jurusan ya, mungkin di kualitas air, di hama dan penyakit ikan, atau di teknis aquaculture mungkin keluar juga. Oke, langsung aja kita bahas yang E ya teman-teman. Oke, pembahasannya akan dilakukan di akhir. Oke, lanjut. Parameter kualitas yang termasuk faktor fisika kualitas air adalah sekarang fisika. A. Kesadahan, B. Kecerahan, C. Oksigen terlarut, D. Amoniak, E. Karbon dioksida terlarut. Ini fisika ya teman-teman. Oke, langsung aja bahasannya. Langsung yang B ya teman-teman, kecerahan. Fisika, kalau kesadahan itu kimia, amoniak kimia, karbon dioksida kimia. Oke, langsung parameter kualitas yang termasuk faktor biologi. Yang termasuk biologi kualitas air adalah A. Amonia, B. Alkalinitas, C. Kelimpahan plankton, D. Oksigen terlarut, E. Suhu. Oke, langsung aja. Jawabannya yang C teman-teman. Oke. Segitu pembahasannya. Faktor yang mempengaruhi kualitas air di sini ada 3, yaitu fisika, biologis, lalu ada biologi atau biologis, dan lalu ada kimia. Fisika itu kekeruhan, tadi juga masuk ke kecerahan juga masuk, temperatur, suhu, zat pada terlarut, lalu bau dan rasa juga masuk ke fisika. Lalu ada faktor biologis meliputi bakteri dalam air, plankton, zooplankton, dan lain-lain yang berbentuk bakteri dalam air. Lalu ada kimia, pH, derajat keasaman, kesadahan, senyawa kimia beracun, lalu ada DO. Ini merupakan faktor yang kualitas air ya. Ada kimia, biologis, dan ada fisika, biologis, dan kimia.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jenis ikan ini menyerang ikan air tawar dengan kondisi tubuh dipenuhi dengan bintik putih, yaitu A. Ictopyrus sp, B. Learnea sp, C. Tichordina sp, D. Doctylogyus sp, atau E. Argulus sp. Ya teman-teman, yang dipenuhi bintik putih ya, atau nama bakterinya atau nama penyakit yang menyerang bintik putih. Cluenya ini sangat populer sekali atau sangat mendasar sekali, biasanya sering ditemui di ikan koki, biasa ikan mas seperti itu, atau jenis-jenis karpio. Oke, langsung. Nah, ini merupakan bakteri yang menyerang ikan dan gejalanya itu bintik putih. Di sini kita bisa lihat ini adalah selnya, lalu berkembang biak menjadi banyak, lalu keluar dan menyerang ikan. Jadi jawabannya adalah Ictopyrus sp. Jenis hama yang termasuk golongan predator adalah jenis hama A. Icterius sp, Learnea sp, C. Tichordia sp, D. Dactylogyus sp, E atau E. Argulus sp. Ini jenis hama yang termasuk golongan predator. Oke, langsung aja kita jawab. Jawabannya yang teman, Argulus sp. Nah, ini bentuk bakterinya Argulus, dia menempel. Kalau menempel seperti ini dia termasuk golongan hama dan dia bisa menyedot darah. Cara mengatasi dengan menjaga kualitas air, dan jika menempel pada ikan segera dilakukan tindakan pengambilan Argulusnya atau dicabut dari ikan tersebut. Lumayan cukup besar, cukup kelihatan pada ikan-ikan mas karpio. Jenis ikan obat yang ramah lingkungan untuk air tawar adalah A. Methylene blue, B. PK, C. Formalin, D. Methylene green, E. garam. Oke, langsung ya kita bahas. Methylene blue bisa mengatasi ya tadi bintik putih dan penyakit lain. PK juga obat juga. Formalin tidak direkomendasi karena tidak boleh. Terus methylene green sudah tidak boleh dipakai karena berbahaya dan banyak dampak negatif dari obat ini ke manusia. Ini sudah dilarang oleh KKP. Dan karena di sini obat yang ramah lingkungan yaitu adalah teman, garam, karena ini tidak mengandung bahan kimia apapun. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bahan yang digunakan untuk pengepakan adalah, di sini ada opsinya 1. Plastik packing, takaran atau timbangan ya, karet, styrofoam, tabung oksigen. Di sini ada A 1, 2, 3 dan 4, B 1, 2, 3 dan 5, C 1, 2, 3 dan 1, 2, 4 dan 5, D 1, 3, 4, 5, E 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman bisa langsung menjawab. Mungkin ini akan keluar di dasar-dasar perikanan, di teknis aquaculture kebanyakan mungkin ya, atau di mana, mungkin di hasil pasar perikanan mungkin ada, cuman tidak tahu juga mungkin. Jadi tidak ada salahnya untuk belajar tentang agribisnis perikanan atau dasar-dasar perikanan. Oke, langsung. Plastik packing pasti, karena ikan di packing menggunakan plastik. Yang E udah salah karena tidak ada 1. Lalu takaran bisa pakai, bisa enggak, bisa opsi ini mah. Jika ikannya tidak ditimbang, juga ada beberapa ikan yang tidak perlu ditimbang.
Terus karet itu wajib karena untuk mengikat plastiknya. Styrofoam mungkin bisa, mungkin tidak. Tabung oksigen sangat penting sekali. Jadi yang harus ada itu 1, 3, dan 5. Yang A1 ada, 2, 3 juga ada, dan 4 juga ada. Tapi tidak ada 5, jadi salah. Lalu di sini ada plastik, takaran, karet, dan styrofoam. Karena styrofoam juga digunakan untuk mempacking juga bisa, dan takaran juga ada beberapa ikan yang tidak perlu takaran. Kalau ikan hias mungkin tidak perlu pakai timbangan. Jadi styrofoam untuk masuk ke dalam pengepakan. Jadi 1, 3, 4, dan 5. 1, 3, 4, dan 5 jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sudah hampir 11 menit. Kita cepat aja biar tidak terlalu lama durasinya. Perbandingan antara ikan dan oksigen pada pengepakan adalah A 2:1, air 2 dan oksigen 1, atau B 1:2, C 1:1, D 2:2, E 3:2. Ini sangat penting sekali dalam pemakingan karena perbandingan air dan oksigen sangat menentukan sekali dalam pengiriman. Contohnya pengiriman ke manapun, dan saya juga sering pengiriman ke luar kota. Jadi sangat penting sekali antara air dan oksigen ini takarannya. Oke, lanjut kita bahas saja. Ini proses pemakingan. Pertama, karbon dioksida dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak ada karbon dioksida di dalamnya. Jika yakin sudah tidak ada, kempes seperti ini, maka langsung membuka oksigennya, langsung masukkan oksigennya. Oksigen di sini terlihat setengahnya di sini ya, setengahnya di sini. Jadi oksigen 2 dan air 1. Jadi 2:1. Kemudian diikat atasnya. Dan setelah yang ketiga yaitu setelah diikat ya ada siap untuk di packing. Oke, jadi jawabannya yang air 1, oksigen 2. Jadi yang B jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Benih dalam penangkapan yang baru datang ditemukan banyak benih yang mati. Faktor yang mempengaruhinya adalah ikatan packing yang terlalu kencang, B. Jumlah benih dalam packing terlalu banyak, C. Jumlah benih dalam packing terlalu sedikit, D. Oksigen dalam packing terlalu banyak, dan E. Tidak ada pasukan oksigen. Ingat berpengaruh dengan yang tadi ya teman-teman. Cara pemakingan juga masuk, karena penting sekali pemakingan yang baik dan benar terhadap ikan mati enggaknya. Oke, langsung aja kita bahas. Ikatan packing yang terlalu kencang tidak berpengaruh, karena semakin kencang ya semakin bagus. Jumlah benih dalam packing terlalu banyak. Jika oksigennya ini juga berpengaruh tapi tidak terlalu. Jika oksigennya bagus mungkin bisa hidup. Jumlah benih packing terlalu sedikit, semakin sedikit packing isi ikan semakin besar kemungkinan hidupnya. Oksigen dalam packing terlalu banyak, makin banyak oksigen makin bagus. Lalu tidak ada pasukan oksigen yang E ya teman-teman. Karena tidak ada pasukan oksigen maka ikan akan mati. Nah, tadi sudah dilihat dari gambar yang tadi, setelah pengeluaran karbon dioksida, oksigen dimasukkan. Ciri benur yang baik adalah A. Ukuran seragam, warna transparan, coklat tua, dan tidak pucat. Bergerombol jika terkena sinar matahari. Di dalam jika dikejutkan, melawan arus.
B. Ukuran seragam, warna pucat bergerombol jika terkena sinar. Lalu melting jika dikejutkan melawan arus, jika dikejutkan melawan arus. Jika dikejutkan, melting jika dikejutkan lalu melawan arus. C. Ukuran seragam, warna transparan, coklat tua dan tidak pucat, bergerombol jika terkena sinar matahari, melting jika dikejutkan, terbawa arus. D. Ukuran seragam, warna transparan, coklat tua dan tidak pucat, bergerombol jika terkena sinar, melting jika dikejutkan lalu melawan arus. Ukuran seragam, warna transparan, coklat tua dan tidak pucat, berpencar jika terkena sinar matahari, melting jika dikejutkan lalu melawan arus. Ciri-ciri benur itu adalah anaknya udang ya teman-teman, benur udang. Oke, jika terlalu cepat atau terlalu lambat atau kalian terganggu dengan suara, bisa kalian pause dulu. Setelah itu kalian jawab dan kita bahas masing-masing, kita bahas bareng-bareng. Oke, lanjut. Ukuran seragam, semua ukuran seragam. A juga B juga ukuran seragam, dan ukuran seragam. E juga. Warna transparan pasti. Kalau udang warnanya transparan, warna pucat dia artinya sakit, jadi B tidak masuk. Warna transparan. B sudah dieliminasi. Coklat tua, ya warnanya coklat tua, lalu tidak pucat pasti, karena tidak pucat, kalau pucat pasti dia sakit. Lalu bergerombol jika terkena sinar matahari, udang jika terkena sinar matahari akan kabur ya teman-teman, akan kabur. Berarti ini opsinya sudah salah. C sudah salah. Dia akan berpencar jika terkena sinar, lalu melting jika dikejutkan dan melawan arus. Jawabannya yang E teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui luas kolam 0,25 hektar akan ditebar nener dengan pada tebar 25 ekor per meter persegi. Dan berapakah jumlah benih yang akan ditebar? A. 625 nener, B. 650 nener, C. 62.500 nener, D. 625.000, E. 6.250.000 nener. Ini dasar-dasar penebaran, kalian harus tahu juga. Mungkin akan keluar, sepertinya akan keluar. Dulu juga saya pernah ikut di SKB-nya hama dan penyakit ikan, itu ada pada tebar seperti itu teman, seperti ini. Jadi pasti keluar deh, sepertinya di teknis aquaculture atau yang lain juga pasti keluar. Makanya dasar-dasar perikanan juga penting, perlu dipelajari. Oke, langsung kita bahas. Diketahui kolamnya 0,2 hektar, kita ubah dulu ke meter, yaitu 2.500. Karena tadi ditanyakan jika 1 meter 25 ekor penebarannya, maka kita kali aja langsung 2.500, yaitu hasilnya 62.500. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk A. menyamakan suhu dan salinitas, B. menyamakan suhu, C. menyamakan salinitas, D. mencampur air, E. melepas ikan. Oke teman-teman, silakan dijawab. Kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk aklimatisasi ya teman-teman. Teman-teman juga pasti tahu lah, ini dasar perikanan banget, dasar banget. Kegiatan aklimatisasi. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. A. menyamakan suhu dan salinitas. Aklimatisasi emang menentukan suhu, tapi tidak untuk menyamakan salinitas, karena salinitas tidak berpengaruh dalam aklimatisasi. Jika garamnya di akuarium atau di kolam tinggi, di dalam kantong tidak ada salinitas atau salinitasnya 0, maka tidak akan berpengaruh. Tetap aja yang di kantong tetap
0 jika salintas tinggi di luar. Lalu menyamakan suhu, bisa jadi. Lalu menyamakan salinitas, ini salah ya. Mencampur air, tidak benar. Lalu melepas ikan, yang benar adalah yang C, B ya teman-teman. Menyamakan suhu agar kita tujuannya untuk menyamak kantong ikan ini. Lalu kita masukkan ke akuarium misalnya. Ini kegiatan aklimatisasi. Ini adalah bertujuan untuk suhu yang di dalam kantong. Bertujuan untuk menyamakan suhu di akuarium. Sehingga saat ikan dikeluarkan dari kantong ke akuarium, dia tidak kaget terhadap suhu di akuarium. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. A benar, suhu menyamakan suhu, tapi salinitasnya salah. Jadi jawabannya yang B. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you again.